Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakia Muhlis dengan NIM 19260420111 dari Prodi Pendidikan Vokasional Mekatronika, jurusan Pendidikan Teknik Elektronika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen waktu untuk setiap individu. Sebelum kita melangkah ke manajemen waktu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu manajemen. Secara umum, manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan secara individu atau kelompok. Sistem suatu manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu atau suatu kelompok tersebut dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Bisa dikatakan manajemen mengandung unsur perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, tujuan yang ingin dicapai, juga pelaksanaan manajemen yang berupa individu atau kelompok. Dengan demikian, manajemen adalah sebuah seni mengatur dan merencanakan sesuatu guna mencapai sebuah tujuan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke manajemen waktu. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu adalah perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas terhadap waktu. Waktu merupakan sumber daya yang terbatas, maka dari itu sangat perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen waktu adalah mencapai target dalam rentang waktu yang sudah ditetapkan. Dengan begitu, waktu tersebut dapat kita manfaatkan seoptimal mungkin. Selanjutnya, pengertian manajemen waktu menurut para ahli. Di sini ada Hines, Davidson, Frederick, dan Lehman. Menurut Hines, manajemen waktu adalah suatu proses pribadi dengan memanfaatkan analisis dan perencanaan dalam menggunakan waktu untuk meningkatkan manfaat dan efisiensi. Sedangkan menurut Davidson, manajemen waktu adalah cara memanfaatkan waktu dengan baik di mana seseorang mampu menyelesaikan sesuatu dengan lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Menurut Frederick, pengertian manajemen waktu adalah proses perencanaan sasaran utama kehidupan sebagai hasil dari menyisihkan kegiatan-kegiatan yang tidak berarti yang sering dimakan waktu. Yang terakhir, menurut Lehman. Menurut Lehman, manajemen waktu adalah penggunaan dan pemanfaatan waktu sebaik-baiknya, seoptimal mungkin dengan melakukan perencanaan aktivitas secara sistematis atau terstruktur. Selanjutnya kita beralih ke manfaat manajemen waktu. Manajemen waktu yang buruk akan menyebabkan kebiasaan untuk menunda, kurang tidur, tidur tidak tepat waktu, terburu-buru, dan pekerjaan tidak terorganisasi. Untuk mencegah hal itu, maka teman-teman perlu mengetahui manfaat dari manajemen waktu. Di sini ada beberapa manfaat dari manajemen waktu, yaitu membuat seseorang menjadi tepat waktu dan disiplin, meningkatkan kepercayaan diri, mengurangi kadar stres dan kecemasan, menjadikan tugas lebih tertata rapi, meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan, mencapai target dan tujuan. Selanjutnya, dampak negatif manajemen waktu yang buruk. Ada beberapa dampak dari manajemen waktu yang tidak baik atau buruk. Yang pertama yaitu tidur tidak tepat waktu.
Tanda seseorang yang memiliki manajemen waktu yang buruk adalah selalu terlambat atau selalu lembur. Akhirnya, jika selalu berulang terlambat hanya akan memperburuk waktu tidur. Yang kedua yaitu mudah stres. Kesehatan mental adalah hal yang akan terdampak jika melakukan manajemen waktu yang buruk. Mengingat banyaknya pekerjaan yang tertunda menjadikan kita selalu tertekan karena merasa kekurangan waktu setiap harinya. Yang ketiga yaitu kurang tidur. Saat seseorang tidak memanajemen waktunya dengan baik, maka bisa dipastikan dia akan memiliki jadwal tidur yang berantakan. Akibatnya akan berdampak juga pada kesehatan. Pada akhirnya, kekurangan tidur hanya akan membuat aktivitas terhambat dan fokus pun semakin berkurang. Sepadat apapun jadwal, usahakan untuk memilih waktu tidur yang cukup. Yang keempat itu tidak bugar. Tidak punya waktu yang cukup membuat kita akan kesulitan memulai olahraga, padahal olahraga sangatlah penting agar tubuh tetap fit dan sehat. Jika tidak segera memperbaiki manajemen waktu, maka hanya akan mempersulit hidup di kemudian hari. Yang terakhir yaitu mudah sakit. Lantaran tidak mempunyai waktu untuk cukup tidur, maka makan makanan sehat, berolahraga, dan mudah stres, maka pada akhirnya akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Dampaknya kita akan mudah terserang penyakit. Agar tidak memiliki manajemen waktu yang buruk, maka teman-teman perlu mengetahui bagaimana cara meningkatkan manajemen waktu secara efisien. Di sini ada beberapa cara meningkatkan manajemen waktu secara efisien. Yang pertama yaitu menghindari stres. Stres bisa menyerang siapa saja, biasanya berasal dari tekanan. Walaupun begitu, tekanan tidak selalu jadi hal buruk, bisa jadi merupakan motivasi untuk teman lebih maju ke depannya. Jika sudah stres karena tekanan, efeknya bakal berpengaruh ke pengerjaan yang akan dikerjakan jadi maksimal. Kenapa demikian? Karena stres melanda, biasanya seseorang susah berpikir jernih dan susah melakukan sesuatu. Yang kedua itu menaikkan standar kerja. Cara ini bisa kita lakukan dengan bertanya secara rinci tentang detail pekerjaan yang akan dilakukan. Hal tersebut lebih baik dilakukan daripada mempertanyakan pengerjaan di tengah-tengah waktu mengerjakannya. Efeknya waktu habis cuma dengan memikirkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang ketiga yaitu untuk tetap fokus. Agar manajemen waktu bisa lebih efektif, cobalah untuk tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Jangan mudah terpengaruh dengan gangguan-gangguan di sekitar dan abaikan saja. Kalau sudah fokus, pekerjaan pun bisa diselesaikan dan kita pun siap mengerjakan tugas lain. Selanjutnya itu menyusun strategi. Menyusun strategi akan membantu kita menentukan tugas mana yang akan kita selesaikan dahulu. Jangan sampai ketika dilanda kebingungan, kita akan memulai pekerjaan karena ada beberapa tugas dalam waktu yang sama. Jika perencanaan sudah disusun dengan matang, semua yang dilakukan akan selesai secara terstruktur. Jadi tidak ada lagi pikiran bingung memulai pekerjaan mana yang bakal dikerjakan. Terkait perencanaan yang dibuat mungkin saja tidak sesuai dengan ekspektasi dan tidak berjalan lancar. Yang bisa dilakukan adalah dengan membuat rencana cadangan. Disinilah manajemen waktu dibutuhkan dan diasah. Jadi tidak ada lagi yang namanya stres karena pekerjaan menumpuk. Selanjutnya itu meningkatkan motivasi. Sudah jadi hal yang lumrah dalam setiap pekerjaan, pasti ada rintangan yang baik yang sudah kita ketahui atau yang muncul tak terduga. Rintangan sangat berpeluang memberi pengaruh buruk pada kinerja kita. Maka dari itu, memotivasi diri sendiri ketika ada rintangan sangat perlu. Manfaat meningkatkan motivasi sangat berguna bagi kehidupan kita.
kita akan menjadi pribadi yang semangat dan tahan banting. Bahkan kita menjadi motivasi bagi orang lain. Selain itu, motivasi ini bisa menjadikan kita sebagai orang yang bertanggung jawab ketika mampu menyusun manajemen waktu yang baik. Yang ketiga yaitu menyusun skala prioritas. Membuat skala prioritas berguna untuk mengetahui apa saja yang harus kita lakukan berdasarkan urgensinya. Skala prioritas adalah salah satu kunci meningkatkan manajemen waktu karena ketika menyusunnya, kita otomatis akan memikirkan berapa lama waktu yang dihabiskan di setiap pekerjaan yang akan disusun. Menyusun skala prioritas bisa dikatakan paket lengkap untuk manajemen waktu. Karena selain memudahkan kita dalam membuat perencanaan, langkah ini bisa mengasah kemampuan fokus kita dan kemampuan pengambilan. Baik, itu tadi penjelasan terkait manajemen waktu untuk setiap individu. Presentasi ini merupakan salah satu penunjang mata kuliah pengembangan peserta didik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih sudah menyaksikan.